Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini masih dalam rangkaian pelajaran tentang buah Roh Kudus. Kita akan belajar tentang kemurahan. Saya akan membacakan nats Alkitab yang mendasari renungan kita pada hari ini, yaitu terambil dari kitab Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita hidup di tengah kemajuan teknologi yang sangat pesat. Kemajuan teknologi ini memberikan dampak yang positif bagi kelancaran dan kemudahan kehidupan kita. Akan tetapi juga menyajikan tantangan besar, yaitu egoisme dan individualisme. Kemajuan teknologi di satu sisi itu baik, tapi di sisi lain memupuk egoisme dan juga individualisme. Ironis memang, di tengah kemajuan itu ada yang terkikis bahkan terhilang dari kita, yaitu kepekaan. Banyak orang menjadi egois dan individualis, tidak peka terhadap sesamanya. Bahkan ada orang yang berkata, "Saya punya masalah, kenapa saya harus menolong kamu?" Bapak Ibu, apakah seperti itu yang kita lakukan sebagai orang percaya? Hari ini kita belajar tentang kemurahan. Mengapa kita harus bermurah hati? Yang pertama, kita bermurah hati karena kita akan menerima kemurahan. Firman Tuhan di Matius 5 ayat 7 berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Salah seorang penafsir ayat ini mengutip perkataan Erasmus, salah satu bapak gereja. Siapa orang yang bermurah hati? Menurut Erasmus, sederhananya orang yang murah hati adalah orang yang menggunakan seluruhnya yang dia punya untuk meringankan beban atau membuat orang lain merasa nyaman. Di situ juga disebutkan tindakan memberi makan bagi yang lapar, memberi pakaian bagi yang telanjang. Itu adalah tindakan murah hati yang spesifik atau nyata, tapi orang yang murah hati sederhananya adalah orang yang menggunakan seluruh yang dia punya untuk meringankan beban atau membuat orang lain merasa nyaman di tengah beban pergumulan yang dia alami, sekalipun dia sendiri mengalami pergumulan. Orang yang murah hati akan berbahagia karena Allah akan memberikan kemurahan. Di tengah pergumulan, ketika orang percaya bermurah hati, maka Tuhan pun akan bermurah hati kepada kita. Perlu dipertanyakan ketika kita punya masalah tidak selesai-selesai, mungkin kita belum atau kurang bermurah hati, atau kita egois, atau kita mementingkan diri sendiri. Kalau kita memikirkan orang lain, bukankah Tuhan juga akan memikirkan kita? Motivasi itu penting Bapak Ibu. Kita bermurah hati bukan untuk memiutangi Tuhan atau membuat Tuhan berhutang kepada kita. Tuhan tidak pernah berhutang, justru kita yang berhutang banyak kepada Tuhan. Kiranya kita tidak menjadikan masalah yang kita alami itu membuat kita akhirnya tidak dapat bermurah hati kepada orang lain. Kita harus dapat bermurah hati apapun situasi, kondisi, keadaan kita, karena Allah akan memberikan kepada kita kemurahan. Yang kedua, kenapa kita harus bermurah hati? Dengan bermurah hati kita sedang meneladani Allah. Firman Tuhan di Lukas 6 ayat 36 di sana berbunyi demikian. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Ayat ini ada dalam perikop kasihilah musuh-musuhmu. Yesus menjelaskan bagaimana kita mengasihi musuh-musuh kita. Kemurahan hati harus diberikan kepada semua orang, teman, bahkan musuh, sama seperti Bapa bermurah hati. Kemurahan Allah juga diberikan kepada semua orang. Firman Tuhan di Matius 5 ayat 44-45 berbunyi demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat, dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Bapak Ibu Saudara, hari ini Pontianak sering kali hujan, dan hujan itu tidak hanya diturunkan Tuhan bagi orang baik atau benar saja, tetapi juga bagi orang yang tidak baik atau orang yang jahat. Kecenderungan kita hanya mengasihi atau kita bermurah hati pada orang yang mengasihi atau bermurah hati kepada kita. Kemurahan hati dibagikan kepada semua orang, entahkah dia baik atau jahat, dan pada segala situasi dan kondisi.
Mungkin kita pernah mendengar orang berkata atau kita sendiri pernah berucap demikian. Saya akan baik pada orang itu kalau dia sudah berubah menjadi baik. Di Roma 5 ayat 8, di situ dituliskan demikian. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Allah mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Jangan kita menunggu orang itu baik dulu, baru kita berbuat baik, atau kita bermurah hati kepada orang itu. Kemurahan hati tidak pilih-pilih atau memandang orang. Kita harus bermurah hati kepada semua orang, termasuk kepada orang yang membenci atau tidak suka dengan kita. Di Lukas 10 ayat 25-37 dikisahkan tentang orang Samaria yang murah hati. Siapakah orang Samaria? Tentu kita sudah paham betul background orang Samaria itu seperti apa. Jadi orang Yahudi itu sangat benci kepada orang Samaria. Mereka tidak mau bergaul dengan orang Samaria. Akan tetapi dalam suatu kesempatan Yesus justru melintasi daerah Samaria dan meminta air dari ember seorang perempuan Samaria. Yesus mengasihi, Yesus bermurah hati terhadap orang Samaria. Dalam suatu percakapan dengan seorang ahli Taurat, Yesus menceritakan kisah tentang orang Samaria yang murah hati. Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko, dan di tengah jalan orang ini dirampok habis-habisan dan ditinggalkan dalam kondisi luka berat. Melalui kisah ini kita belajar teladan orang Samaria. Yang pertama, ia melihat. Orang Samaria ini memiliki kemampuan untuk melihat penderitaan orang lain. Berbeda dengan dua orang sebelumnya, yaitu imam dan orang Lewi. Mereka melihat, tapi tidak memiliki kemampuan untuk melihat penderitaan orang lain. Yang kedua, di ayat yang ke-33 di sana dituliskan demikian, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ada perasaan simpati dan empati dari orang Samaria itu terhadap orang yang mengalami penderitaan. Mungkin kita pernah mendengar orang berkata, kita harus menggunakan alas yang dikenakan oleh orang yang mengalami masalah atau penderitaan itu sehingga kita pun turut merasakan betapa sulit yang dia alami. Yang ketiga, ia pergi kepadanya. Ada tindakan nyata dari kemurahan hati. Orang Samaria itu mendekati dia, membersihkan luka dengan minyak dan anggur, membalut luka itu dan membawanya ke penginapan dan merawatnya. Dia bahkan berpesan kepada pemilik penginapan apabila uang yang diberikan untuk merawat orang itu kurang, maka sekembalinya maka dia akan mengganti uang itu. Bapak Ibu, hari ini kita sudah belajar mengapa kita harus murah hati. Kita murah hati karena kita akan menerima kemurahan, dan dengan murah hati artinya kita meneladani Tuhan yang murah hati. Kemurahan hati bukan hanya sebuah konsep, tetapi sebuah tindakan nyata. Kalau tidak ada tindakan atau perbuatan nyata, itu hanya sekedar perasaan kasihan. Kemurahan haruslah bukan menjadi pilihan, tetapi gaya hidup. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita. Amin.